Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru li nusrati dinihi sayrun hafitha wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warithan wa mawrusa. Amma ba'd. Allahumma rizukna ar-rahmaniyah, Allahumma rizukna al-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna ya Allah rutbat al-ihsan wa wahdat al-syuhud. Amin ya rabbal alamin. Subhana man ta'afa bil izzi wa qalabi, subhana man nabijal man nabisal majid takarrama bi, subhana man la yanbaghi tasbih illa lahu, subhana dzil fadli wan ni'am, subhana dzil majd wal karam, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmi. Yang saya muliakan para bapak, para ibu, para pemirsa tayangan melalui dunia maya yang digagas oleh Lajnah Watonah Jamiyah Tariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, para mustami'in mustami'at rahimakumullah wa as'adakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum. Memanfaatkan waktu sambil ngabuburit, sambil menunggu waktu datangnya waktu maghrib yang kita tunggu untuk berbahagia bersama keluarga, berbuka puasa, sambil masak-masak, sambil incip-incip. Mari kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ngaji bersama, belajar bersama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan pada junjungan Nabi kita, qudwah kita, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai pengikut beliau yang suatu saat kita akan mendapat imbahan syafaat dan dunyan wa ukhra. Memang dua nikmat sebagaimana Rasul katakan yang sering kita melupakan. Nikmatani maghbunun 'alan nas as-shihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering kita lupakan, sering kita lalaikan, yakni sehat dan sempat. Kadang-kadang kita sehat tetapi tidak sempat. Kadang-kadang kita sempat tapi na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kadang-kadang kita tidak sehat. Alhamdulillah wa syukuran ni'amillah, sore ini berjumpa kembali kita dalam keadaan sehat dan sempat. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Yang jomblo mana yang jomblo? Yang masih sendiri, ayo. Yang jomblo jangan pernah merasa malu. Yang jomblo bukan berarti enggak laku, tapi bisa jadi emang gak ada yang mau. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah wa sa'adakumullah wa radhi'ankum wa barakalakum. Betulkah bahwasanya semua orang jahat? Ternyata tidak. Kadang-kadang kita melihat di tulisan di bak-bak truk, di bak-bak tulisan di tembok-tembok tertulis semua orang jahat kecuali mama. Betulkah itu? Mari kita uji melalui judul tema yang kita usung pada sore hari ini, dimensi ilmu dan amal dalam kehidupan kita bersama. Ma'asyiral hadirin al-mustami'in
rahimakumullah wasadakumullah waradiankum wabarakatuh. Ayo, sudah kangen ya bersama saya? Tentu jangan melihat orangnya, tetapi mari kita melihat dan mendengarkan apa yang kita warning dapatkan dari syariat untuk kita lakukan bersama-sama hal yang baik. Dan barangkali laku kita belum baik, mari kita perbaiki bersama-sama melalui channel Dede Gagas Lajnah Watona ini. Kangen berarti hati masyghul yang berderik laksana sungai kering mengkungkung, ikan-ikan penuh dahaga. Kata orang muda yang sedang galau, beliau katakan seperti itu. Kangen ingin mendapatkan ilmu, kangen ingin curhat tentang masalah-masalah sebagian dari mengapa sih para aulia illah mendapatkan karomah, mendapatkan maunah. Hati-hati saat ini dalam kehidupan kita. Ibu nggih, Ibu nggih, wahai ibu-ibu tamanya yang sering banyak mengidap penyakit diabetes. Mengapa? Karena sering mendapatkan dan dihampiri oleh janji-janji manis. Ibu-ibu mustami'in mustami'at rahimakumullah wasadakumullah waradiankum wabarakatuh. Hati-hati juga, sekarang ini banyak rayuan yang melalui SMS ya, semuanya itu gombal Bu, tak perlu ditanggapi kecuali kalau SMS dari saya ya dijawab. Memang kehidupan ini jangan sombong, karena sombong hanyalah milik Allah. Al-kibr adalah, kibria adalah sifat Allah ya. Allah katakan dalam satu hadis qudsi, al-kibriya uridai, bahwa sifat sombong adalah selendangku. Karena ageman Allah, karena milik Allah, tidak pantas bagi kita nahwal muslimin, tidak pantas bagi kita untuk berjiwa, untuk bersikap sombong. Apa yang kita sombongkan? Jangan sombong dipanggil Pak RT, kita tidak boleh sombong dipanggil Pak Lurah, kita tidak sombong dipanggil Pak Camat, kita tidak boleh sombong dipanggil Pak Bupati, kita tidak boleh sombong dipanggil Pak Gubernur, kita juga tidak boleh sombong dipanggil Pak Presiden. Apalagi kita juga tidak boleh sombong dipanggil Pak Bos, karena semuanya kita nantinya akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai saatnya, semua akan berpisah dengan kita sekalian ya. Ibu-ibu masih lapar setelah berpuasa seharian ya? Bukan istilah lapar yang kita lakukan, tetapi juk yang kita rasakan ini bagian dari empati kita pada sesama, rasa simpati pada syariat dan empati kita pada sesama. Seandainya aku jadi dia. Lapar berarti serangan batin yang terkobar dalam rongga kenistaan hingga menjilat, menjalar, dan dalam asa kehampaan. Kata kaulah muda membahasakan lapar. Insya Allah dengan niatan yang kenceng, niatan yang kuat, tidak ada istilah lapar. Semuanya dalam rangka khidmat beragama, patuh kepada tuntunan ajaran Allah, syariat Allah dan Rasulnya. Itulah perjuangan. Saya teringat ketika Jahimah matur pada Rasul, anna Jahimata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, uridul ghazwa. Jahimah datang menghadap Rasul dan matur, ya Rasulullah, saya ingin berperang ya Rasulullah. Wa inni urid an astashiruka fi juhdika. Ya Rasul, aku ingin mendampingi panjenengan di dalam perjuangan dan ikut panjenengan di dalam berjuang
dalam berperang. Akhirnya Rasul katakan, faqala hal indaki ummun, apa siliramu masih punya ibu? Qalat na'am. Irji'i ila ummik, ya, kembalilah menghadap ibumu. Fa inna indaha jannah, inda rijlaiha jannah, karena di antara kedua kaki beliau ada surga di sana. Silahkan Jahimah pulang dan urusi ibu. Itu bagian dan sama artinya dengan berjuang. Ya, perjuangan memang tanpa batas. Tetapi perjuangan dimulai dari mengurusi kedua orang tua kita, utamanya ibu. Siapa yang perlu utama dan yang utama untuk kita hormati ya Rasulullah? Ummuki, ya. Ummuka, sekali lagi ummuka, ibumu dan ibumu, baru ayah. Itu artinya bahwasanya Jahimah, ya, disuruh oleh Rasulullah, ya, untuk kembali birrul walidain, menjaga ibu. Itu bagian dari perjuangan dan sama artinya perjuangan fisabilillah. Ternyata karena Jahimah seorang wanita yang solihah, akhirnya beliau patuh dan pulang dan mengurusi ibunda. Di situ kemudian Jahimah merasakan mendapatkan kejenihan hati karena patuh pada guru, karena patuh pada nasihat-nasihat Nabi. Jadi ini maknanya pesan moral yang tersingkap, bahwasanya mari kita patuh kepada guru. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Saya ini bukan karena guru, aku dan kamu sekalian tidak bisa mengetahui siapa Tuhan kita, siapa Allah sebenarnya. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at rahimakumullah wa sadakumullah wa radhiyallahu wa barakatuh. Cekak awas, akhirnya Jahimah mendapatkan satu ketenangan hati. Oleh karena itu, tahhir qalbak anil aghyar namla'u bil ma'arif wal asrar. Sucikan hatimu dari segala sesuatu yang mengotori. Niscaya dengan demikian kamu dan kita semua akan mendapatkan asrar, rahasia-rahasia ilahi. Kita ngerti satu winara karena kita hati kita suci. Para aulia illah memiliki keramat, ya, memiliki karomah itu karena hatinya suci. Para ulama illah memiliki ma'unah karena hatinya suci, bersih. Oleh karena itu, tahhir qalbak anil aghyar namla'u bil ma'arif wal asrar bisa dapatkan karena khidmat pada guru, karena birrul walidain, dan jangan lupa karena kita juga berpuasa, bisa mensucikan diri kita, bisa mensucikan hati-hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, sungguh gembira, sungguh bahagia dan sungguh gembira orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Sungguh nestapa orang yang senantiasa mengotor dirinya. Sekali lagi, pada aulia illah di samping keistiqomahnya di dalam beribadah, di dalam wirid, di dalam aurat, di dalam khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, juga karena hatinya senantiasa tidak memiliki suudzon apalagi, tapi hatinya bersih. Kesucian hati, tampilan dalam itu penting. Coba kita menyitir sejenak tentang karomah dari Ghausul Aqtab, Waliul Aqtab, yakni Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah, kira-kira 5 hari sebelum berpuasa, Al-Fakir berziarah ke makam beliau di Baghdad. Merasa ketenangan di sana, ada ketenangan di sana.
ya kita mengingat karomah beliau, karena beliau ada auliaun waliun min auliaillah yang luar biasa, cucu dari Rasulullah SAW, cucunya saja luar biasa. Coba kita menyetir karomah-karomahnya, apalagi Rasulullah SAW. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah bertemu Rasulullah SAW di ketika beliau belum lahir di muka bumi ini. Beliau sudah ketemu Rasulullah SAW. Beliau puasa semenjak dilahirkan. Subhanallah, luar biasa. Nah, beliau Khidir menyaksikan tentang kesolihan beliau. Ya, masih ingat karomah beliau 2 karung uang jadi darah. Ini karena mungkin uangnya tidak beres cara mendapatkannya, itu sebabnya kita harus mendapatkan sesuatu yang halal. Ya. Innal halal bayyin wal haram bayyin wa ghairuhuma wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Antara yang halal dan yang haram itu ada sesuatu lubang, ruang yang syubhat, yang terkadang banyak orang tidak mengetahuinya. Hati-hati di hidup sekarang ini. Ibu-ibu kalau berbelanja, hati-hati. Sampai hari ini masih ditemukan ayam tiren, ayam mati kemarin. Ya, hati-hati bulan Ramadan ini, subhanallah. Ayam mati ikut yang sudah mati ikut disembelih, ayam mati kemarin ikut dijual dan sebagainya. Hati-hati, ya, teliti dan teliti. Ya. Ya. Jadi halal mendapatkannya, halal memprosesnya, dan halal mempergunakannya. Jadi dua karung uang, ya kalau dolar Singapura misalnya, $1 11.500 kali 2 karung berapa? Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Itu jadi darah. Ya, ada lagi, ya, burung hijau terhampar terlepas. Ya, ketika burung itu terpotong-potong, terkapar, ya, karena itu merupakan tamsil dari burung itu, sesuatu makhluk tetapi tidak punya adab waktu itu. 2 buah apel di tangan yang berbeda. Ya, itu karomah dari beliau, ya, Syekhul Masyayikh Waliul Aqtab dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Ada juga seorang jompo yang mendapat keberkahan dari beliau. Memang beliau hidup di lingkungan yang kanan kirinya sangat membutuhkan, dan orang-orang yang kanan kiri membutuhkan itu mendapatkan kenyamanan, ya, mendapatkan barokah dari keberadaan beliau Waliul Aqtab. Terompah beliau, ya, menolong orang yang akan dirampok, itu bagian dari karomah beliau. Nah, burung pipit terbang, ya, di atas syekhu, di atas syekh, dan seketika jatuh dan mati. Ya, itu contoh bahwasanya burung saja yang tidak jarang saya kira itu jatuh mati karena memang beliau memiliki karomah yang luar biasa. Nah, burung elang yang terputus kemudian diusap kepalanya bisa terbang kembali karena sebagai karomah beliau. Nah, beliau membebaskan budak setiap tahun, luar biasa. Bersama beliau berbusana selalu indah, beliau berbusana selalu sesuatu yang mahal, ya, jubahnya sampai terompahnya sampai imamahnya yang mahal-mahal. Tetapi anehnya, luar biasanya, beliau kalau ada orang yang meminta langsung diberikan, ya. Tetapi anehnya seketika juga setelah diberikan
mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ini maknanya ternyata bahwasanya tidak ada yang mahal untuk berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang rugi ketika kita berkhidmat pada Allah dan mengasihi pada sesama. Ya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Wasadakumullah wa radhiyallahu wa barakalakum. Ya, tulang belulang beliau upas menjadi hewan yang hidup kembali. Itu bagian dari karomah beliau. Sungguh banyak memang karomahnya, ya, luar biasa. Beliau juga sering tolong menolong pada sama. Orang mati dibangunkan, itu juga sama. Ya. Beliau berkunjung ke rumah murid-murid beliau, ya, makan bersama, berbuka puasa bersama di satu tempat, tetapi di tempat yang lain ditemukan santri-santrinya semuanya mendapatkan dihadiri oleh Waliul Aqtab, Uthul Riyas, yakni Asy'arul Qadir Jilani. Ya Allah, pada saat yang sama. Coba, pernahkah kita satu berbuka puasa dengan keluarga di tempat yang lain ada? Tentu tidak ada, karena bukan makomnya, ya, belum makomnya. Beliau menghentikan aliran sungai Tigris. Beliau juga menghentikan hujan yang saat itu masih deras. Ya. Gandum tiba beliau tidak pernah habis, selalu nyumbet dan luar biasa. Dan Fakis Al-Adhani itu semua karena kesucian diri, dekatnya, takrubnya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa, ayuhal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, mari kita beragama dengan beragama secara utuh, menyeluruh, yakni at-tadayyun al-harf wala tadayyun ala makna. Beragama dengan substansial, bukan hanya simbolik belaka. Apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah untuk merenda kebajikan. Saatnya ini, bagaimana tidak, ibadah sunnah kita kerjakan seperti pahalanya kita berada di luar Ramadan sedang menjalankan ibadah wajib. Ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan, luar biasa. Mari fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebajikan, insya Allah semua itu dalam rangka wusul ilallah, agar kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin al-mustami'in rahimakumullah. Memang saat ini kita di alam dunia, kita mengenal ada alam azali, di mana alam dunia belum ada, Allah belum menciptakan alam dunia ini dan sisinya. Alam azali, kemudian alam ruh, di mana roh semuanya kumpul. Ya. Al-arwahu junudun mujannadah. Idza ta'arafa ittalafa wa idza tanaqal ikhtalafa. Roh berkumpul baris seperti barisan bala tentara ketika baris. Ya. Yang tahu saling sapa, tegur sapa. Yang tidak tahu, ya tanakal, saling ukur-ukuran. Itulah. Maka mari kita perbanyak teman, ya. Jangan kita berbanyak musuh. Satu musuh terlalu banyak, teman selalu sedikit. Ayo, biar nanti kita ketika dibariskan roh kita, maka saling tegur sapa, ya, saling memberikan manfaat. Saat ini setelah zaman azali atau alam azali, alam roh, kemudian alam rahim, kita sudah di alam rahim, semuanya di alam rahim sang ibu. Kemudian saat ini kita ada di alam dunia, ya. Dunia mazratul akhirah, ya. Dunia adalah tanaman. Saatnya menanam untuk agar di akhirat kita bisa menuai, kita panen di akhirat. Dunia mazratul.
dunia apa namanya, dunia itu jannatul kafir, jannatul kafir, surganya orang-orang kafir. Dan apa namanya, hukum apa namanya, penjara bagi orang-orang mukmin. Ya. Jadi kalau akhirat jannatul mukmin dan penjara bagi orang-orang kafir. Saatnya kita ya bersama-sama berjuang agar kita menanam yang baik-baik. Tidak mungkin menanam padi ya, kemudian tumbuhnya rumput, dan tidak mungkin menanam rumput tumbuhnya padi. Oleh karena itu sing sopo wonge menanam kebajikan, insya Allah akan menuai satu kebajikan. Ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Siapa saja yang ahli berbuat kebajikan di dunianya, insya Allah di akhirat pun dia ahli memberikan satu kebajikan. Ini alam dunia. Kemudian suatu saat kita, sebagaimana para pendahulu kita, para asrafus sholihin, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah di alam barzakh. Ya, min barozatil akhirah. Ya, masa penantian. Ya, kemudian suatu saat kita dikumpulkan satu alam, yakni alam mahsyar, dan berujung semuanya akan masuk pada alam, yakni alam akhirat, di mana ya orang yang kafir akan masuk neraka, orang yang mukmin akan masuk surga. Wa bi anna marji'a muslimin li jinani wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Dan sungguh tempat kembalinya orang-orang muslim adalah surga. Dan sungguh temenan tempat kembalinya orang-orang kafir adalah jahanam bagiannya. Oleh karena itu, mari kita bersama berjuang. Jahidu anfusakum bil ju' wal 'atash. Fa innal ajra fi dzalik ka ajril mujahid fi sabilillah. Ya. Mari kita berjuang saat ini. Mari kita berjuang masing-masing dalam kondisi lapar dan dahaga. Sebab kumpulan puncak pahala ada ketika kita ju' dan 'atash, sebagaimana ganjaran pahalanya orang yang mujahid, pejuang fisabilillah, memperjuangkan berperang fisabilillah. Subhanallah. Jadi akhirnya kita harus mengatakan bahwasanya ketika berpuasa ada kemenangan kita menundukkan hawa nafsu kita. Wa annahu laisa min amalin ahabba ilallah min ju' wal 'atash. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang lebih dicintai Allah kecuali ju' dan 'atash. Itu sebabnya Sulaiman Ad-Darani pernah berpesan, ahla ma takunu li al-ibadah idzal tasaqqa dhuhri bi batni. Aku mendapatkan manisnya ibadah, lazzatul ibadah, ketika punggung dan perutku menyatu. Ini personifikasi, gambaran bagi orang-orang yang sedang merasakan ibadah puasa. Orang yang berpuasa, sekali lagi berpuasa, luar biasa. Yang tujuan akhirnya adalah terbentuknya, terciptanya insan-insan muttaqin, la'allakum tattaqun. Insan-insan muttaqin inilah model dan tipologi insan, warga negara, umat yang gampang dan mudah untuk diajak bersama-sama membangun bangsa ini. Itu insan-insan muttaqin. Karena insan-insan muttaqin ada kriterianya. Coba kita mencoba mengurai. Jadi at-taqwa inda Ali bin Abi Thalib.
Alhamdulillah, sebelum ke Baghdad saya juga bersilaturahim, berziarah ke makam cucu Rasulullah, Sayyid Hussein, Sayyid Abdul Fadl, kemudian dan lain-lain para syuhada, ya. Kemudian juga berziarah ke Babul Ilmi, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang Rasul katakan sebagai ana khazinul ilmi wa aliyun babuha, aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dan alhamdulillah Al-Fakir soal ziarah ke sana luar biasa, ada kata Tuhan, mudah-mudahan ziarahnya makbulah. Beliau katakan takwa inda Ali bin Abi Thalib pertama adalah khauful jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Semuanya lemah, semuanya fuqara ilallah, semuanya membutuhkan Allah, ya. Keagungan hanya milik Allah. Dan takut kepada khauful jalil, bangunan takwa yang pertama. Setelah khauful jalil, kemudian wal amul bitanzil, senantiasa beramal, bertindak, bertutur kata, bersikap, berpikir sesuai dengan tuntunan Al-Quran yang diturunkan, sesuai dengan amaliah-amaliah yang dituntut tuntunan Al-Quran, syariat dari Al-Quran, syariat dari Allah melalui Al-Quran dan Rasulnya melalui Al-Hadis atau As-Sunnah. Memang persoalan, ya, apalagi di dalam fikih itu terus berkembang, tidak mungkin terhenti. Persoalan terus berkembang, ya. Itulah kehidupan. Meskipun ayat Quran tidak mungkin bertambah, Al-Hadis tidak mungkin bertambah, jumlahnya tetap, ya. Tanahiyal nusus wa ghairu mutanahiyal waqa'i. Nas-nas terbatas, tetapi persoalan terus, ya, silih berganti, tidak pernah usai. Itulah kehidupan. Atau dalam bahasa lain, an-nusus mahdudah wal waqa'i ghairu mahdudah. Nas-nasnya terbatas, sedangkan yang terjadi, peristiwa terjadi itu tidak pernah terbatas. Subhanallah. Tapi dengan amal bitanzil, tuntunan Al-Quran, ketika kita beramal, bersikap, bertutur kata, insya Allah aman semuanya. Dan yang ketiga, bangunan takwa menurut Sayyidina Ali adalah wal istidad lirrahil, bersiap-siap diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi perjalanan yang sangat jauh, yakni perjalanan ketika kita hidup setelah hidup di dunia ini, yakni perjalanan ketika sudah di akhirat. Subhanallah, 3 bangunan takwa bersedia suatu sungguh luar biasa. Khauful jalil, wal amal bitanzil, wal istidad lirrahil, ya. Mari kita berlomba-lomba dalam kebajikan, ya. Alhamdulillah, terima kasih saya diundang oleh Ibu-ibu Lajnah Watonah bersama-sama menyapa untuk yang ketiga kalinya ini, ya. Mudah-mudahan pertemuan yang ketiga ini semakin barokah. Akhirnya memang buat apa menanam tomat kalau hanya untuk dipandang. Kemarin ada yang tanya alamat, akhirnya saya jawab, buat apa tanya alamat kalau akhirnya tidak diundang. Alhamdulillah kita sudah diundang, diaturi oleh admin, oleh Ibu-ibu Lajnah Watonah, ya. Terima kasih, ya. Sekali lagi mari kita berlomba-lomba untuk mengais kebajikan merendah dan menaiki setapak demi setapak kebajikan, sehingga bukan saja kuantitas yang kita dapatkan dari berpuasa ini, tetapi kualitas, bagaimana kualitas ibadah kita, sebagaimana kesimpulan para sahabat ketika menyertai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lailuhum karruban, wa naharum kalfursan. Malam mereka jadikan sebagaimana para rohib, berzikir, wirid, khusyuk dan luar biasa menyertai perjuangan Rasulullah.
siangnya kalfursan, sebagaimana kuda yang siap untuk berperang, siap untuk berjuang fisabilillah, siap untuk diraki Rasulullah SAW. Lailuhum karroban wa naharum kalfursan. Simpulan dari sirah nabawiyah dan bersama sahabat-sahabatnya luar biasa. Tentu mereka mendalami dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan syariat. Karena kita semakin jauh dari tuntunan syariat, kita berarti orang yang terbelakang, lain dengan tetangga-tetangga kita. Sehingga muncul ada gium tarukan masihiyun adyanahum fataqaddam. Orang-orang Masehi, orang-orang yang lain itu meninggalkan ajaran agama, mereka maju. Tetapi watarukan muslimun adyanahum fata'akharu. Justru kita muslimun dengan meninggalkan ajaran-ajaran kita, ya, maka kita akan tertibas dan terlampaui, ya, digalapi, ya. Oleh karena itu mari kita yakin bahwasanya ajaran yang kita yakini ada di dalamnya syariat Islam adalah ajaran yang unggul, ajaran yang bisa menjawab semua aspek kehidupan kita, ya. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Itu semua dalam rangka kita menjadi orang-orang yang sumeleh hati nih, ya, bisa berbagi kepada sesama. Saya teringat ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau katakan kita kali mendapatkan amanah sebagai khalifah, ad-dha'ifikum qawi indi hatta aruddahu alaih haqqa. Insyaallah orang yang dhaif, orang yang lemah menurut kalian, menurutku adalah orang yang kuat. Insya Allah, jika aku bisa mengembalikan hak-haknya, hak-hak yang dimiliki si dhaif tadi. Wal qawiyu fikum dhaif indi hatta akhudul haq minhu insya Allah. Orang yang kuat di antara kalian, saya katakan orang yang lemah, ya, hingga aku bisa mengambil hak daripadanya, dari sekoi itu, insya Allah tentu mengambil untuk diberikan pada yang berhak, ya. Jadi wa fi amanihim haqqun lisa'il wal mahrum, ya. Dan di antara harta-harta mereka ada hak as-sa'il wal mahrum, ada hak mereka meminta dan yang terhalang-halang. Ingat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dan sampai ini memberikan warning pada kita sekalian. Ayo bersama-sama dengan solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku akan menjadi baik dengan dukungan ilmu dan harta. Dua hal, ilmu dan harta. Dengan dukungan ilmu dan harta, umatku akan menjadi baik. Banyaknya demo karena miskin harta. Banyak orang yang mudah dimainkan, ya, untuk mencemooh para ulama, ya, meskipun dia sebenarnya sadar bahwa saya itu sedang mencemooh, itu karena miskin, karena butuh harta. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Saat ini ada orang yang sedang dimainkan oleh para pemain yang tidak suka terhadap waliullah kepada ulama, ya. Dia tidak sadar bahwa sedang dimainkan, atau sadar tetapi tidak menyadari bahwa dia sedang dimainkan. Maka pentingnya solahu umat bil ilman wal mal. Ketika dukungan ilmu dan harta cukup, insya Allah semuanya terjawab, ya. Kita bisa bersedekah dengan dukungan ilmu dan harta yang dimiliki.
kita bisa berzakat. Ibadah kita ibadah yang khusyuk, tadarruk, tidak berharap dari paweweh orang karena dukungan sudah mapan gitu. Jadi sebaiknya orang yang berjuang adalah orang yang di rumahnya sudah selesai, maishanya sudah selesai. Insya Allah ketika jam'iyah, ketika lembaga sudah didukung oleh orang yang sudah selesai, masalah maliyahnya, ilmu, insya Allah selesai semuanya. Mari kita berharap. Allahumma ya kafir bala, ikfidal bala qabla nuzuli minas sama, ya Allah. Allahumma ya kafir bala, ikfidal bala qabla nuzuli minas sama, ya Allah. Bala akan ditimpakan oleh Allah kepada kita sekalian ketika kita membiarkan yang dhaif, ketika kita membiarkan yang lemah, kita tidak mengurusi bagaimana keseharian mereka. Paling tidak sentuhan dan tangan-tangan terampil kita, sodako, ya. Kemudian saling tolong menolong, ta'awun di antara para sesama. Itulah yang bisa menghentikan bala yang diturunkan oleh Allah pada kita sekalian. Maka betul bahwasanya ad-dhaif fikum qawi indi hatta aruddu alaihi haqqa, insyaallah. Wal qawi fikum dhaif indi hatta akhudha minhu, insyaallah. Nah, jadi qawi itu bukan hanya qawi ilmu jaduknya saja. Ini mengingat ilmu jaduk, saya dulu pernah, ini sebatas curhat pribadi ya, mustami'in mustami'at. Saya dulu pernah diberi ilmu dengan amalia, yang amalia itu dari orang sepuh dengan bunyinya ujalmu mukjang wijining wong mokpur wijining wesi pelemes samujanya wong. Saya praktekkan ternyata wong tadi, orang tadi itu lemes betulan. Sudah dicoba. Jadi mujarab ujalmu mokjang wijining wong mokpur wijining wesi pelemes samudaya nih ya. Ingin dipraktekkan silakan, kopi itu aja ya, jangan ditulis, dihafalkan aja, kan itu syarat. Nah, itu bagian dari perbandingan bahwasanya orang kuat dan bukan hanya kuat fisiknya tetapi kuat di dalam memanage dan manajemen yang memberikan manfaat kepada sesama. Saya teringat ketika Umar bin Khattab mengingatkan pada gubernur Mesir Amr bin al-As. Waqad qala Umar bin Khattab li Amr bin al-As yauma daraba waladuhu al-Qibti. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan pada Umar bin As waktu itu yang menjadi gubernur di Mesir, ketika mengingatkan ketika anak beliau ya memukul orang Kipti, ya, orang Mesir, pedalaman Mesir. Umar katakan matastaqbattumun nas waqad waladatuhum ummahatum ahrara. Kapan kalian memperbudak manusia? Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Siapa yang menyuruh kalian memperbudak manusia? Karena sesungguhnya mereka lahir, ya, karena sesungguhnya mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas merdeka. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia berada dalam suci, tidak membawa dosa, tidak membawa noda dan dosa. Aliran nativisme mengatakan bahwasanya anak lahir dalam seperti kertas putih tanpa coretan, tidak membawa noda dan dosa. Fa innama abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yumallinganihi aw yucopetanihi, ya, aw kamakol.
Jadi orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau copet tuh ya, atau maling, karena didikan orang tuanya. Mari kita orang tua ini ya berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya, ya, berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya, ya, sambil menolong pada yang lain. Sebab ketika kita menolong pada yang lain, maka kita akan diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong dan diberi rezeki karena sebab masih ada di antara orang-orang lemah di antara kita. Mari kita berdoa dengan doa yang akan saya bacakan ini. Ya. Kita doakan yang bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Doa apa, Bu? Doa kamilin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa ala sholawati muhafidin wa li zakati fa'ilin wa li ma 'indaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil lawi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin wa bil qada'i radin wa bin ni'mati syakirin wa lal bari sabirin wa tatil wa isidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sa'irin wal haudi walidin wa fil jannati dakhilin wa ala sariratil karamati qa'idin wa bi hurin 'ainin mutazawwijin wa min sudusin mutabarrabin min tibatin mutarabbisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wasin musaffa syaribin bi aqwabin wa bariq wa ka'sim min ma'in ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlullah wa kafa billahi 'alima walhamdulillahirabbil alamin. Itu doa kamilin yang kita baca setiap habis sholat tarawih. Luar biasa ya. Akhirnya dari doa itu mudah-mudahan kita semua para mustami'in, mustami'at, semua penjuru tanah air ini mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ya. Puasa kita menjadi puasa yang makbulah, puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita di 10 hari yang pertama ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang unik kita di Indonesia ini, meskipun ada beberapa konflik, Indonesia tetap kuat dan menarik. Itulah Indonesia. Nah, itu. Akhirnya saya ingin berpesan kepada semuanya ya, temannya yang Bapak Ibu, Bapak sekalian, kalau Tuhan jalan duluan, carikan saya daun Kamboja. Kalau panjenengan Bapak Ibu mati duluan, tolong nantikan saya di pintu surga. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, maslahat fid dunya wal akhirah. Mari kita akhiri dengan doa ubat-ubat. Allahumma ubat iso nyandang, iso mangan, iso ngliwet, muga-muga paringi slamet, muga-muga paringi slamet. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah wa sallim habibillah. Allahumma kitra kitri, suge sawah, suge pari, suge sapi, suge bebek, suge meri, suge santri,
suke rezeki, suke santri, suke rezeki. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah wa sallim habibillah. Allahumma ya Allah ya kathiran nawal wa ya hasan al-bi'al wa ya mubdi'an bila mithal, falakal hamdu wal kal minnah wa lakal syarfu ala kulli hal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana maqasidad din wa dunya wal akhirah wa fil lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma ya Allah barik lana fi umrina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rafiq ya Allah sa'ilul wuzara wal umara wal ulama wal qudat wal ummar wal mudzafin linusrati dini wal amali bi syariatil mutahharati fi kulli waqtin wa hin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya kainan qabla kulli syai' wa ya mukawwinan kulli syai' wa ya kainan ba'da kulli syai' iqdi hawaijana dunya wal akhirah bisalama wal afiyah min tariqati al muslim mardiyah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jama'ana fi syahr Ramadan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan katsiran mubarakah bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijai sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani mahbubullah anta sahibul ijazat Muhammadun ijazatullah anta sahibul karamah Muhammadun karamatullah anta sahibul syafa'at Muhammadun syafa'atullah ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Aghithna sari'an bi syatillah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa ustadina wa jami' syuyukhina wa liman ahsana ilaina wa liman ahsana ilaina kullihim jam'ihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iwak sepat saking Jepara menawi lepang ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.